Halo semua, kami dari kelompok 4 dengan saya Erina Sofianitia dengan NIM 24054210063 dan ketiga rekan saya. Nama saya Muhammad Rifaza Akbar. Saya Priscilia. Saya Walidah Hasanah Nasution. Yang kami hormati Ibu Anissa Alifa Ramadhani, SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul Analisis Pasar Oligopoli dan Monopolistik melalui studi kasus industri sepeda motor dan skincare lokal di Indonesia. Kajian ini kami susun sebagai bentuk penerapan konsep struktur pasar tidak sempurna dalam ilmu ekonomi dan bagaimana sih hal ini tercermin dalam dunia industri yang sesungguhnya. Selain itu, kami memilih dua sektor besar sebagai objek kajian, yaitu industri sepeda motor sebagai representasi dari pasar oligopoli dan industri skincare lokal sebagai representasi dari pasar monopolistik. Latar belakang dari penelitian ini bahwasanya dunia bisnis Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang dinamis. Perusahaan dari berbagai sektor berlomba-lomba untuk menarik perhatian konsumen dengan inovasi, strategi pemasaran, dan penguatan merek atau branding. Nah, di tengah persaingan ini, kami melihat bahwa struktur pasar yang berbeda memberikan tantangan dan pendekatan yang berbeda juga bagi setiap pelaku usaha. Kajian terhadap struktur pasar menjadi penting karena dapat membantu kami untuk memahami bagaimana perusahaan menetapkan strategi berdasarkan kondisi pasar yang mereka hadapi saat ini. Kami memilih dua industri besar di Indonesia yang menarik untuk dikaji, yaitu industri sepeda motor dan industri skincare lokal. Keduanya ini sangat berkembang dengan pesat, namun berada dalam struktur pasar yang berbeda tentunya. Industri sepeda motor didominasi oleh beberapa pemain besar dan sangat kompetitif, sementara industri skincare lokal menunjukkan keberagaman brand dengan strategi yang unik. Melalui perbandingan ini, kami ingin menganalisis bagaimana struktur pasar mempengaruhi pendekatan bisnis dan strategi perusahaan dalam menarik konsumen, terutama di ranah pasar persaingan tidak sempurna seperti oligopoli dan juga monopolistik. Oke, selanjutnya kita ke rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana struktur pasar oligopoli dalam industri sepeda motor di Indonesia, khususnya yang didominasi oleh Honda, Yamaha, dan Suzuki, yang mencerminkan karakteristik utama pasar oligopoli. Dan yang kedua, bagaimana peran inovasi, teknologi, dan pengembangan produk dalam memengaruhi dinamika persaingan antar pelaku utama di industri sepeda motor. Dan yang ketiga, bagaimana bentuk persaingan pasar dalam industri skincare Indonesia yang cenderung monopolistik, terutama dengan muncul banyaknya merek baru yang inovatif. Dan yang keempat, apa saja strategi pemasaran dan branding yang diterapkan oleh perusahaan skincare untuk menarik konsumen dan membangun loyalitas di pasar yang kompetitif. Dan yang kelima, apa perbedaan dan persamaan strategi serta struktur pasar antara motor oligopoli dan skincare atau monopolistik. Dan yang keenam, apa kesimpulan awal tentang karakteristik, peluang, dan tantangan dari masing-masing berdasarkan hasil analisis kedua studi kasus tersebut. Dan selanjutnya, kita masuk ke tujuan analisis. Jadi, tujuan analisis yang pertama itu menganalisis struktur pasar oligopoli dalam industri sepeda motor di Indonesia dengan fokus pada dominasi 3 merek, yaitu Honda, Yamaha, dan Suzuki. Kita ingin tahu bagaimana struktur pasar sepeda motor yang hanya didominasi oleh 3 merek besar, yaitu Honda, Yamaha, dan Suzuki. Ini disebut oligopoli, yaitu hanya ada beberapa pemain utama. Dan yang kedua, mengidentifikasi peran inovasi, teknologi, dan pengembangan produk dalam memengaruhi tingkat persaingan di antara para pelaku utama dalam industri sepeda motor. Tujuan melihat bagaimana inovasi dan pengembangan produk dapat meningkatkan persaingan di antara motor tersebut. Misalnya, teknologi mesin baru atau fitur-fitur canggih bisa jadi pembeda antar merek. Dan yang ketiga, mengkaji bentuk persaingan pasar dalam industri skincare di Indonesia yang cenderung bersifat monopolistik, sering munculnya banyak merek baru yang inovatif. Industri skincare di Indonesia cenderung bersifat monopolistik. Tujuan ini ingin mengetahui bagaimana persaingan terjadi di antara banyaknya merek yang menawarkan produk serupa dengan keunikannya masing-masing. Dan yang keempat, menjelaskan strategi pemasaran dan branding yang digunakan oleh perusahaan skincare untuk menarik konsumen dan membangun loyalitas dalam pasar yang kompetitif.
itu menganalisis bagaimana perusahaan skincare menarik konsumen seperti melalui promosi, endorsement, dan kemasan menarik dan program loyalitas. Dan yang kelima, membandingkan struktur pasar dan strategi yang diterapkan antar dua jenis industri yang berbeda, yaitu sepeda motor atau oligopoli dan skincare atau monopolistik. Tujuan ini untuk melihat perbedaan dan persamaan strategi bisnis antara industri motor atau oligopoli dan skincare atau monopolistik, baik dari sisi pasar maupun pendekatan pemasaran. Dan yang keenam, menyimpan karakteristik, peluang, dan tantangan dari masing-masing industri berdasarkan hasil analisis dua studi kasus untuk memberi gambaran menyeluruh mengenai dinamika persaingan dalam dua tipe pasar yang berbeda. Dari semua analisis, kita ingin menarik kesimpulan awal tentang seperti apa karakter pasar serta peluang yang dimiliki tiap industri. Oke, selanjutnya kita ke manfaat analisis. Jadi, manfaat analisis yaitu yang pertama, memahami penerapan teori pasar oligopoli dan monopolistik melalui contoh nyata di Indonesia. Jadi, kita bisa melihat bagaimana teori yang kita pelajari di kelas benar-benar diterapkan di dunia nyata. Dan yang kedua, menjadi acuan dalam menganalisis strategi pemasaran, inovasi, dan branding yang digunakan pelaku usaha. Analisis ini bisa dijadikan contoh untuk menganalisis strategi yang dipakai oleh pelaksana usaha, terutama dalam menghadapi persaingan. Dan yang ketiga, memberikan gambaran tentang dan tantangan dan peluang pasar sebagai bahan pertimbangan bisnis. Kita bisa melihat kendala apa saja yang dihadapi perusahaan serta peluang apa yang bisa dimanfaatkan untuk kita berkembang. Dan yang keempat, mendukung proses belajar mahasiswa dalam memahami materi ekonomi dan manajemen. Membantu kita memahami pelajaran ekonomi dan manajemen lebih dalam karena dikaitkan dengan kasus yang nyata. Dan yang kelima, mendorong minat untuk melakukan kajian lanjutan di bidang struktur pasar dan persaingan usaha. Semoga setelah kita menganalisis ini, kita jadi tertarik meneliti lebih lanjut tentang struktur pasar dan strategi persaingan usaha lainnya. Dan yang keenam, menghubungkan teori ekonomi dengan kondisi dan strategi bisnis yang terjadi di lapangan. Kita belajar bagaimana teori ekonomi bisa benar-benar diterapkan dalam strategi bisnis di lapangan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam teori pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi pasar yang hanya terdiri dari sedikit penjual atau produsen yang menawarkan barang atau jasa tertentu. Nah, pasar oligopoli ini memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu jumlah pelaku usaha yang terbatas, namun memiliki pengaruh besar terhadap pasar. Nah, produk yang dijual dapat bersifat homogen atau heterogen. Nah, dalam struktur pasar oligopoli ini, setiap perusahaan saling bergantung dan memengaruhi, di mana keputusan harga atau produksi yang diinisiasi oleh satu pihak dapat memengaruhi strategi perusahaan lain. Nah, dalam praktiknya, perusahaan oligopoli dapat bersaing dan bekerja sama yang dibedakan menjadi dua pendekatan utama, yaitu oligopoli kolusif yang terjadi ketika perusahaan-perusahaan secara terang-terangan maupun tersembunyi bekerja sama dalam mengatur harga, membagi wilayah pasar, atau menentukan jumlah output produksi. Nah, salah satu bentuk nyata dari oligopoli kolusif adalah kartel yang merupakan kesepakatan antar pelaku pasar yang dapat merugikan konsumen karena harga menjadi lebih tinggi dan pilihan konsumen dalam membeli barang atau jasa menjadi terbatas. Sebaliknya, oligopoli non-kolusif menanamkan persaingan pasar secara sehat, di mana perusahaan bersaing tanpa adanya kesepakatan dengan menggunakan model
Carnot, Bertrand, dan Starkbird. Nah, model Carnot ini menunjukkan bahwa perusahaan menetapkan jumlah output dengan mempertimbangkan jumlah yang diproduksi oleh pesaing. Sementara itu, model Bertrand menggambarkan persaingan harga di mana perusahaan berlomba-lomba untuk menawarkan harga lebih rendah untuk menarik konsumen. Nah, yang terakhir, model Starkbird menggambarkan kondisi di mana suatu perusahaan bertindak secara sebagai pemimpin pasar yang membuat keputusan terlebih dahulu lalu diikuti oleh pesaingnya. Nah, karakteristik lain dari pasar oligopoli ini adalah adanya hambatan yang masuk tinggi. Hambatan yang dialami oleh perusahaan yang ingin masuk ke dalam pasar oligopoli dapat berbentuk kebutuhan modal yang besar, penguasaan teknologi, citra brand yang kuat, hingga regulasi pemerintah yang bersifat rigid dan ketat. Hal tersebut menyebabkan perusahaan-perusahaan baru kesulitan untuk masuk pasar tersebut, sehingga memperkuat dominasi perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Nah, dalam strategi ini terdapat satu perusahaan yang dominan dalam menetapkan harga dan perusahaan lain cenderung mengikuti harga yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut guna menjaga stabilitas pasar. Nah, contohnya pasar otomotif sepeda motor di Indonesia, khususnya Honda Motor Company, Yamaha Motor Company, dan Suzuki Motor, di mana ketiga perusahaan tersebut memengaruhi dalam menetapkan harga dan pengembangan inovasi produk sebagai respon terhadap strategi pesaing. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam teori pasar monopolistik. Menurut Paul A. Samuelson dan William Darhouse 2009, pasar persaingan monopolistik ditandai dengan banyaknya perusahaan yang menjual produk sejenis, namun terdiferensiasi sehingga masing-masing perusahaan memiliki kekuasaan terbatas dalam penentuan harga akibat tekanan dari produk substitusi yang tersedia di pasar. Dalam hal ini, meskipun produk yang ditawarkan oleh masing-masing perusahaan termasuk ke dalam kategori yang sama, konsumen dapat membedakan produk tersebut berdasarkan kualitas, merek, kemasan, maupun pelayanan dari barang atau jasa tersebut. Nah, perusahaan dalam pasar monopolistik cenderung bersaing secara non-harga dengan meningkatkan kualitas, inovasi, bahan aktif, dan membangun brand image melalui selebriti ataupun influencer. Nah, dalam pasar monopolistik tidak hanya produk yang terdiferensiasi yang menjadi ciri khas, tetapi juga adanya kebebasan masuk dan keluar pasar bagi produsen, serta tingkat informasi pasar yang relatif tidak sempurna. Hal ini menyebabkan konsumen tidak selalu memiliki informasi lengkap mengenai seluruh pilihan yang tersedia. Dalam keputusan pembelian seringkali juga dipengaruhi oleh persepsi terhadap merek atau citra produk tersebut. Teori ini juga menyatakan bahwa perusahaan hanya akan memperoleh laba normal karena kemudahan masuknya pesaing baru. Semakin banyak perusahaan yang masuk, semakin terbagi pasar dan semakin kecil keuntungan ekonomis yang dapat diraih. Nah, contoh perusahaan-perusahaan dari monopolistik kita dapat lihat dari perusahaan skincare ternama seperti Something, The Originate, Skinnific, Harlot, dan Scarlett, serta produk lainnya. Nah, teori ini menggambarkan secara nyata bagaimana persaingan perusahaan-perusahaan dalam sektor kecantikan dan perawatan kulit berusaha untuk memberikan perbedaan signifikan terhadap produknya dengan produk lain dengan memberikan inovasi yang menguatkan branding dari produk tersebut serta menarik minat dan preferensi masyarakat untuk membeli produknya. Nah, selanjutnya ada di strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana yang disusun perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Menurut Philip Kotler, strategi ini mencakup beberapa elemen utama yang sering disebut 4P bahkan bisa sampai 7P. Yaitu yang pertama ada di produk. Produk harus sesuai dengan kebutuhan konsumen. Misalnya,
motor dengan fitur hemat bahan bakar atau skincare yang aman dan cocok untuk kulit sensitif. Yang kedua ada price atau harga. Harga harus kompetitif dan juga mencerminkan kualitas produk. Yang ketiga ada place atau tempat. Produk harus mudah diakses baik lewat toko fisik, dealer maupun e-commerce. Yang ketiga ada promosi. Promosi ini mencakup iklan, media sosial, diskon sampai dengan kerjasama dengan influencer. Nah, kalau di industri jasa atau produk dengan pengalaman layanan, kita juga menambahkan people, yaitu sumber daya manusia seperti staf penjual dan proses, yaitu alur pembelian atau layanan. Dan juga ada physical evidence, yaitu bukti fisik seperti kemasan dan juga showroom. Selain itu, perusahaan juga melakukan analisis SWOT untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman agar strategi lebih tepat sasaran. Branding di sisi lain adalah cara perusahaan untuk membangun citra dan juga identitas produknya. Oke, selanjutnya kita ada di konsep inovasi produk dan juga promosi. Dalam dunia bisnis yang cepat berubah, inovasi dan juga promosi itu saling melengkapi. Tanpa inovasi, produk bisa ketinggalan zaman. Tanpa promosi, produk bisa juga sangat tidak dikenal. Inovasi produk adalah upaya menciptakan atau menyempurnakan produk sesuai tren dan juga kebutuhan pasar. Contohnya, Yamaha mengembangkan teknologi VVA yang bikin motor lebih bertenaga dan juga irit. Selanjutnya, di sisi lain, Skintific fokus pada formula skincare yang memperbaiki skin barrier, sesuatu yang sangat diminati sekarang. Promosi adalah cara menyampaikan keunggulan produk ke konsumen. Menurut Jiptono, promosi itu bertujuan untuk yang pertama, memberi informasi. Yang kedua, membujuk konsumen untuk membeli. Yang ketiga, mengingatkan agar tetap loyal. Strategi promosi bisa dilakukan lewat media sosial, endorsement influencer, event offline seperti test ride motor atau live shopping di TikTok maupun produk skincare. Selanjutnya kita masuk ke analisis studi kasus pasar oligopoli, di mana persaingan di industri sepeda motor Indonesia menjadi contoh nyata dari struktur pasar oligopoli, di mana hanya segelintir produsen besar yang mendominasi pasar dan saling mempengaruhi strategi satu sama lain. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana Honda, Yamaha, dan Suzuki secara aktif bersaing dalam menguasai pasar sepeda motor melalui inovasi produk dan respon cepat terhadap gerakan kompetitor. Nah, industri sepeda motor di Indonesia sangatlah berkembang pesat dan menjadi salah satu alat transportasi utama bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya sepeda motor yang digunakan di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, di pasar ini, 3 merek besar yaitu Honda, Yamaha, dan Suzuki mendominasi penjualan sepeda motor di Indonesia. Ketiga merek ini bersama-sama menguasai lebih dari 90% pasar. Nah, data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2024, penjualan sepeda motor mencapai sekitar 6,3 juta unit. Nah, dengan kondisi ini, masing-masing produsen memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan arah pasar, baik dari segi harga, inovasi teknologi, maupun strategi pemasaran. Hambatan yang masuk tinggi membuat industri ini sulit dimasuki oleh pemain baru. Dibutuhkan investasi yang signifikan untuk mendirikan pabrik, mengembangkan teknologi mesin, membangun jaringan distribusi yang luas, serta menyiapkan layanan purna jual yang memadai. Nah, tak hanya itu, membangun citra merek agar mampu bersaing dengan pemain besar yang sudah mengakar di benak konsumen juga menjadi tantangan tersendiri bagi pendatang baru. Nah, meskipun secara fungsi sepeda motor ini memiliki kesamaan sebagai kendaraan roda 2 yang digunakan sehari-hari, setiap produsen berupaya untuk melakukan diferensiasi agar produknya lebih menonjol. Diferensiasi ini dapat berupa desain model yang lebih menarik, fitur-fitur modern seperti panel digital, dan konektivitas smartphone, hingga inovasi teknologi untuk efisiensi bahan bakar dan performa mesin. Nah,
kita masuk ke strategi inovasi Honda Motor. Nah, Honda ini menjadi pimpinan pasar selama bertahun-tahun. Mereka memilih untuk menunjukkan keunggulan teknologi hemat bahan bakar dan ramah lingkungan dengan mengembangkan teknologi ESP, Enhanced Smart Power, yang memungkinkan mesin bekerja lebih efisien dan halus, serta Idling Stop System yang membantu menghemat bahan bakar saat motor berhenti sejenak di lampu merah atau di kemacetan. Nah, yang kedua kita ada strategi inovasi Yamaha Motor. Mereka lebih menyasar segmen anak muda yang mendambakan motor dengan desain sporty dan performa yang bertenaga dengan mengembangkan teknologi variable valve actuation untuk meningkatkan performa mesin pada berbagai putaran sehingga pengalaman berkendara menjadi lebih menyenangkan dan responsif. Juga memanfaatkan fitur-fitur digital seperti panel instrumen modern dan konektivitas smartphone agar pengendara merasa lebih terhubung dengan teknologi. Yang ketiga ada strategi inovasi Suzuki. Mereka menerapkan value for money untuk menargetkan konsumen yang lebih peka terhadap harga tetapi tetap menginginkan kualitas yang baik. Nah, kita masuk ke strategi promosi dan branding yang digunakan Honda Motor dengan menjalankan kampanye One Heart yang menunjukkan pendekatan emosional dan loyalitas konsumen. Kampanye ini nggak hanya fokus pada penjualan produk, tetapi juga membangun ikatan emosional dengan konsumen melalui berbagai aktivitas seperti sponsorship, acara olahraga dan budaya, serta pemanfaatan media sosial. Lalu, strategi promosi dan branding Yamaha Motor, mereka menargetkan segmen anak muda dengan kampanye anak muda khususnya melalui produk Yamaha Maxi. Strategi promosinya meliputi sponsorship, event musik, dan olahraga ekstrim. Dan juga memanfaatkan media sosial secara intensif serta event test ride dan pameran interaktif. Juga melakukan pendekatan langsung ke konsumen dengan memberikan brosur promosi melalui radio dan forum jual online. Yang ketiga, kita masuk ke dalam strategi promosi dan branding Suzuki Motor dengan menitik beratkan pada penjualan langsung dan pelayanan pelanggan. Juga mengoptimalkan aktivitas sales marketing dan after sales dengan standar pelayanan 3S, sales spare part service di jaringan dealer resmi yang tersebar. Promosi Suzuki juga dilakukan melalui event-event dengan pemberian diskon serta bonus untuk produk yang kurang diminati. Nah, masuk ke dalam perbandingan strategi Honda, Yamaha, dan Suzuki. Dapat kita lihat dalam tabel ini dengan fokus produk, nilai produk, strategi promosi, target pasar, dan sistem penjualan. Pada slide sebelumnya, kami telah membahas mengenai analisis studi kasus pasar persaingan oligopoli tepatnya pada industri sepeda motor Indonesia. Maka pada slide ini kami akan membahas mengenai analisis pasar persaingan monopolistik tepatnya pada industri skincare lokal di Indonesia. Industri skincare lokal saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, didukung oleh perubahan gaya hidup, kemajuan teknologi informasi, dan juga tingginya aktivitas pemasaran digital. Saat ini, skincare tidak lagi dianggap sebagai kebutuhan sekunder, melainkan telah menjadi bagian penting dari keseharian, khususnya bagi perempuan dan juga generasi muda saat ini. Nah, pasar skincare ini menunjukkan struktur monopolistik dikarenakan terdapat banyak produsen yang bersaing menjual produk-produknya dengan fungsi serupa, namun masing-masing ini menawarkan nilai dan identitas produk yang berbeda-beda tentunya. Dan tidak ada satupun pelaku usaha yang benar-benar dominan seperti pada pasar monopoli. Justru masing-masing brand dapat menciptakan kekuatan pasar mereka sendiri melalui inovasi, positioning, dan juga loyalitas konsumen. Nah, di antara brand lokal yang cukup menonjol adalah Something, The Original, Skintific, Harlette, dan juga Scarlett. Dan dari kelima brand ini menawarkan produk seperti serum, moisturizer, dan juga cleanser. Namun masing-masing dari mereka ini dapat membedakan produknya melewati formulasi bahan, desain kemasan, gaya komunikasi, serta harga yang disesuaikan dengan target pasarnya. Mereka tidak bersaing secara langsung dalam harga, tapi lebih fokus pada branding dan juga pengalaman dari konsumen itu sendiri.
Nah, di selanjutnya kami akan mencantumkan tentang perbandingan dari kelima brand ini, dimulai dari positioning, strategi, inovasi, dan lain sebagainya. Tabel perbandingannya dapat dilihat melalui slide ini ya teman-teman, di mana dari segi positioning, Something tampil sebagai brand ilmiah dan edukatif yang dekat dengan komunitas digital. The Originot menekankan skincare alami yang ramah di kantong atau lebih murah dibanding yang lain. Sementara itu, Skintific mengangkat pendekatan smart skincare dengan formulasi berbasis dermatologi, dan Harlot lebih mengarah ke segmen premium yang mengutamakan estetika feminim. Sementara itu, Scarlett dia lebih mengambil strategi selebritas dan harganya yang cukup terjangkau untuk dapat menjangkau konsumen yang lebih luas seperti itu. Nah, target pasar mereka ini juga berbeda-beda ya teman-teman. Dari Something dia lebih menyasar ke Gen Z dan juga komunitas skincare lainnya. Sementara itu The Originot ini fokus pada mahasiswa dan juga pemula skincare karena harganya yang murah tadi. Dan Skintific ini lebih menargetkan ke konsumen yang sedang mencari efektivitas dan juga keamanan gitu. Dan Harlot dia biasanya tuh lebih menyasar ke wanita muda yang peduli pada self care dan gaya hidup karena tadi lebih fancy harganya. Sementara itu Scarlett ini lebih melayani segmen yang luas dari remaja sampai dengan dewasa. Nah, jika dari sisi produknya, inovasi mereka ini juga sangat beragam. Dimulai dari Something, yaitu dia mengusung serum niacinamide dalam berbagai dosis. Sementara itu Originot ini dia menonjolkan toner dan face mist-nya. Dan Skintific ini kuat di serum dan sunscreen dengan berbahan aktif. Dan Harlot dia lebih menekankan facial wash dengan kemasan mewah. Dan Scarlett ini dikenal dengan brand yang luas seperti body lotion dan serum brightening yang mudah diakses oleh para konsumennya. Dan strategi promosi dari masing-masing brand ini juga berbeda-beda tentunya. Jika Something aktif dalam kampanye 5A dan kolaborasinya dengan artis Hansel He, Originot ini lebih menggunakan visual minimalis dan distribusinya melalui TikTok Shop. Sementara itu Skintific ini fokus pada edukasi dan juga testimoni daripada konsumennya. Dan Harlot ini dia lebih ke narasi inspiratif melalui micro-influencer. Dan terakhir, Scarlett dia memanfaatkan endorsement dari selebritas besar dan juga promosi yang dilakukan secara masif. Dan distribusi dari kelima brand ini juga dilakukan melalui kanal digital dan juga offline teman-teman. Dari sisi layanan pelanggan, semuanya ini menunjukkan interaksi yang cukup aktif, mulai dari konsultasi online hingga program daur ulang kemasan. Nah, ini semua menunjukkan bahwa dalam pasar monopolistik, inovasi ini bukan hanya dari produknya aja, tapi juga gimana cara menyampaikan nilainya kepada konsumen gitu. Jadi konsumennya ini mempunyai preferensi yang berbeda dari tiap brand ini. Nah, berdasarkan hasil kesimpulan sementara dari analisis kami, kami membandingkan dua struktur pasar yang sudah dibahas, yaitu pasar monopolistik yang kami kaji lewat industri skincare lokal, dan juga pasar oligopoli yang kami kaji lewat industri sepeda motor. Nah, perbandingan ini kami susun berdasarkan aspek-aspek strategis utama yang memengaruhi cara perusahaan beroperasi dan juga bersaing. Dari sisi jumlah pelaku usaha, pasar monopolistik ini diisi oleh banyak perusahaan dengan kekuatan pasar yang relatif merata, sementara pasar oligopoli ini hanya diisi oleh sedikit pelaku usaha yang sangat terkonsentrasi. Nah, dalam hal diferensiasi produk, brand di pasar monopolistik ini cenderung membedakan diri lewat formula, kemasan, dan juga citra merek. Sedangkan dalam oligopoli, produk ini lebih sulit dibedakan dan juga biasanya berbeda di aspek teknis seperti fitur mesinnya atau teknologi pada analisis studi kasus tadi. Nah, penetapan harga juga berbeda nih. Di pasar monopolistik, harga itu cenderung fleksibel dan individual tergantung positioning brandnya. Sebaliknya di pasar oligopoli ini harga lebih stabil karena memang saling bergantung antara perusahaan besar tersebut. Strategi promosi di pasar monopolistik juga mengutamakan pendekatan berbasis gaya hidup, tren media sosial, dan juga pencitraan merek. Sedangkan di pasar oligopoli ini lebih berfokus pada keunggulan teknis, kualitas tahan lama, dan juga promosi fungsional. Nah, kalau dilihat dari aspek inovasi produk, perusahaan di pasar monopolistik ini cenderung cepat dan adaptif terhadap tren yang ada, sementara perusahaan di pasar oligopoli ini cenderung konservatif dan lebih bertahap dalam melakukan inovasi. Nah, hambatan masuk ke pasar juga berbeda. Yang ternyata pasar monopolistik ini cenderung lebih terbuka karena hambatan masuknya rendah, sedangkan di pasar oligopoli ini punya hambatan masuk yang lumayan tinggi, baik dari sisi modal, teknologi, maupun kekuatan pasar dari pemain atau pelaku usaha yang lemah. Terakhir, distribusi kekuatan pasar juga berbeda nih. Tidak ada satu pemain yang dominan di pasar monopolistik, sementara
kalau di pasar oligopoli biasanya seringkali didominasi oleh satu atau dua produsen yang cukup besar. Nah, meski memiliki banyak perbedaan ya yang dapat kita lihat dari slide ini, terdapat juga beberapa persamaan strategis antara kedua struktur pasar ini. Misalnya, kedua pasar ini sama-sama menyediakan produk dengan fungsi dasar yang serupa, seperti untuk memenuhi kebutuhan transportasi atau perawatan kulit. Nah, selain itu, inovasi dari kedua pasar ini juga ditunjukkan untuk menyesuaikan preferensi konsumen, bukan semata-mata untuk bersaing secara harga. Merek juga atau brand ini juga memainkan peran penting dalam memengaruhi keputusan pembelian dan pembangunan loyalitas konsumen. Dan terakhir, strategi pemasaran di kedua struktur pasar ini tetap menjadi hal yang penting untuk dapat mempertahankan posisi pasar, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke kesimpulan. Jadi, kesimpulannya itu, industri sepeda motor di Indonesia menunjukkan ciri khas pasar oligopoli dengan dominasi merek besar seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki yang bersaing ketat, inovasi, dan strategi pemasaran. Sementara industri skincare mencerminkan pasar monopolistik, di mana banyak merek lokal berlomba dalam diferensiasi produk, promosi digital, dan penguatan brand. Kedua industri sama-sama mengandalkan inovasi, branding, dan media sosial untuk menarik konsumen. Dan selanjutnya kita ke saran. Jadi, sarannya itu perusahaan perlu terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan memperkuatkan citra merek yang relevan dan emosional, serta memanfaatkan media digital dan influencer secara optimal. Fokus pada segmen pasar yang tepat juga penting untuk membangun loyalitas pelanggan dan menjaga daya saing di pasar yang dinamis. Oke, sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.